menurut hukum Islam. Oke. Nah, pada pendahuluan itu dikatakan di sini bahwa sumber utama hukum Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sudah barang tentu perhitungan hukum waris atau pembagian hukum waris. Ya, apa sih itu hukum waris? Yaitu hukum waris, hukum orang yang mewariskan yang secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Nah, siapa ahli waris? Yaitu orang-orang yang ada hubungan darah di mana dia tidak terhijab oleh ahli waris atasnya, ya. Misalnya siapa? Cucu ada anak maka cucu tidak dapat tuh, ya. Kalau orang tua tetap dapat, cuman memang perolehannya tidak sebanyak anaknya. Karena memang bagaimanapun orang tua itu adalah merupakan boleh dikatakan satu-satunya, ya, karena orang tua adalah orang yang menjadi sebab lahirnya kita, ya, bapak maupun ibu. Nah, di sini nenek tidak akan dapat kalau ada orang tua, artinya bapak dan ibu itu namanya terhijab, terpotong, tertutup, tidak dapat waris. Tapi kalau misalnya semua sepakat untuk diberi, ya boleh-boleh saja. Cuma pembagian itu hendaknya sudah dilaksanakan dahulu, walaupun dalam tingkatan teori, ya, misalnya ini mendapat ini kan, kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, oke, setuju, tapi tolonglah itu apa itu punya saya dilebur lagi sekalian, kita bagi rata aja, misalnya begitu. Bagi yang laki-laki, kenapa? Karena dulu ibunya atau bapaknya sudah mewasiatkan atau berpesan bahwa nanti ketika membagi waris dibagi rata saja. Ya, karena memang kadang-kadang ya kita tanpa mengurangi rasa hormat kami, tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada hukum Islam, kita yakin bahwa hukum Islam itu kalau dilaksanakan secara sempurna itu semuanya baik. Hanya kadang-kadang kan orang pilih-pilih. Warisnya oke, tapi perlakuannya ketika kehidupan sehari-hari tidak mau. Ya, misalnya anak pertama berkesempatan dapat perlindungan dari orang tuanya, dapat asuhan dari orang tuanya. Tapi karena umurnya itu adalah pendek, ya kan, umur orang tuanya itu pendek, sementara anak kedua, ketiga, keempat itu belum sempat memperoleh fasilitas, maka harta yang fasilitas harta selama hidup itu hanya dinikmati oleh anak pertama. Kenapa? Karena ketika orang tua meninggal itu anak-anak yang lain itu masih kecil dan hartanya sudah habis untuk memfasilitasi anak pertama, itu bisa terjadi. Nah, disinilah sebetulnya Islam itu kan tidak boleh boros. Islam itu harus adil. Jadi sebagai orang tua, seorang keluarga di mana keluarga itu adalah suami istri dan keluarga inti, ya, itu harus punya rencana kehidupan. Artinya apa? Bahwa apa yang dia peroleh itu harus sebagian untuk saving, sebagian untuk rencana kehidupan ke depan, ya, sebagian untuk kesehatan. Artinya apa? Dimanage demikian rupa sehingga tidak hanya satu anak yang memperoleh fasilitas itu. Nah, memanjakan anak itu adalah tidak boleh. Memenuhi fasilitasnya boleh tepat, tapi sebatas kebutuhan dan kewajaran. Kadang-kadang anak kecil kan fasilitasnya macam-macam. Pernah saya ketemu dengan seorang yang dia itu anaknya perempuan semua, kemudian kebetulan mendapat rezeki yang luar biasa, sampai dia itu bingung. Saya itu kalau dapat gaji itu bingung mau tak taruh di mana, itu bingung. Karena sebetulnya saya sudah nggak butuh. Dia bilang, setiap hari harta saya itu selalu bertambah. Saya tinggal melihat, buka komputer, saya sudah melihat
berjuta-juta sudah masuk ke kantong saya. Untuk apa uang itu? Padahal dia adalah seorang medis yang menjadi konsultan presiden pada waktu zaman Orde Baru ya. Kemudian dia juga prakteknya oke, karena biasanya suka terbawa oleh kondisi ya. Sebentar saya tak biar suara cucu nggak masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Nah, akhirnya apa? Yang bersangkutan itu selalu kalau keluar negeri mencari oleh-oleh untuk anak laki-lakinya, karena satu-satu anak laki-laki itu kan pada umumnya menjadi kebanggaan keluarga ya, walaupun sebetulnya tidak harus seperti itu. Nabi Muhammad anaknya banyak perempuan ya kan, itu kan tidak ada masalah, mampu mengangkat nama beliau karena Fatimah termasuk seorang yang perempuan utama ya menurut hadis Rasul. Ini adalah dalam penilaian Islam, dalam penilaian Allah. Artinya apa? Semua manusia itu sebetulnya sama, tetapi kadang dikikis oleh budaya sehingga lebih mengutamakan laki-laki. Nah, anak laki-laki ini terlalu dimanjakan sampai akhirnya anak laki-laki ini ketahuan kena narkoba. Stres waktu itu bapaknya. Satu-satunya laki-laki kecanduan narkoba. Ya, semua itu kesalahan dia, katanya, dia mengatakan begitu. Karena semua yang diminta tidak ada yang ditolak. Sampai suatu ketika anak itu minta dana itu puluhan juta, itu hanya untuk menghadiri undangan temannya ulang tahun. Dikatakan, Mas sampai gitu. Papa sih nggak ngikutin apa itu perkembangan zaman. Sekarang itu baju aja harganya mahal sekali. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa, diikutin aja permohonannya. Ternyata dia sudah sampai pada tingkatan kecanduan, dan upayanya itu ditangani sendiri karena malu. Dia sebagai orang medis, kok anaknya sampai seperti itu, tak malu untuk diobatin dengan teman sejawatnya, tetapi kemudian ternyata gagal karena memang tidak bisa seorang dokter itu mengobatin dirinya sendiri. Akan lebih baik etikanya kan harus diserahkan pada teman sejawatnya. Kemudian dia serahkan pada temannya dan akhirnya bisa teratasi. Ya, artinya apa? Bahwa kadang-kadang karena adat itu orang tua itu hanya fokus pada sebagian anaknya. Nah, kalau sudah demikian bagaimana? Ketika orang tua meninggal, maka harta ini harus difikirkan juga untuk apa? Untuk kelanjutan hidup anak-anaknya yang lain. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa waliyahsaladi lautaroku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa, jangan hendaklah engkau takut meninggalkan anak-anak yang lemah, ya, khalfu alaihim, takutlah kejadian itu akan terjadi. Nah, ini kan merupakan satu peringatan yang luar biasa kan, peringatan dari Allah. Nah, ini tidak hanya cukup direspon oleh orang tua, tetapi juga orang-orang dewasa yang ada pada waktu itu. Jadi meski karena adik-adiknya ada, maka hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup adik-adiknya itu juga harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang kakaknya sudah nikah, kemudian harta warisnya langsung dibagi, adiknya perempuan, kakaknya ambil separuh. Itu tidak Islami ya, walaupun secara narasi seperti itu, tapi kan ada hadis-hadis lain, ada ayat-ayat lain yang di mana
kakak juga bertanggung jawab kepada adiknya. Apalagi dalam ayat tersebut sudah dikatakan bahwa jangan sampai seorang Islam itu meninggalkan anak-anak yang lemah. Kelemahan itu kan muncul dari beberapa aspek, ya itu harus dipikirkan. Nah sekarang sumber utama hukum Islam itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bagaimana dengan apa ini namanya waris? Waris pun demikian. Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di sini fleksibel. Nah, fleksibel ini apa? Yaitu akan melihat situasi karena memang jangankan hal-hal yang memang belum diatur secara tegas di dalam Al-Quran. Babi saja yang dilarang aja dalam kondisi darurat aja boleh dimakan. Artinya apa? Masih bisa dirubah sesuai dengan tuntutan kondisinya. Ya, tetapi tidak berarti menentang, tidak selama itu tidak bertentangan, tidak. Karena memang Islam itu kan untuk rahmatan lil alamin. Dan wujudnya apa? Wujudnya adalah hidup. Artinya apa? Bahwa Islam itu tujuan disyariatkannya itu adalah untuk menjaga beberapa perkara, antara lain adalah agama, kemudian juga jiwa, ya, kemudian akal, harta, nasab, yang itu semua harus terjaga. Jadi jangan karena melaksanakan itu hukum kemudian akalnya hancur, nasabnya hancur. Tapi semua itu harus saling kait mengkait, tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, hukum aturan hukum diatur dengan Al-Quran dan hadis, ya, dan ijtihad ulama. Inilah ulama nanti yang akan menakar, mengukur apakah itu dilakukan ijtihad atau tidak, karena kondisi, situasi, dan lingkungan kita itu berbeda pada zaman Nabi Muhammad dan sekarang, sehingga problemnya juga berbeda. Maka disitulah harus hadir ulama dan pakar hukum. Kemudian harta waris, yaitu tadi ya yang sudah saya sampaikan, harta waris adalah harta mewaris. Siapa mewaris? Orang yang punya harta, punya anak, punya ahli waris, anak, istri, ya, orang tua, misalnya demikian. Yang harta itu akan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris secara otomatis setelah mewaris meninggal dunia. Setelah orang yang mati itu meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal itu tidak punya hak lagi, tetapi hak atas hartanya itu langsung secara otomatis menjadi hak anak-anak ataupun orang keluarga kerabat yang menjadi ahli warisnya. Ya, meninggal dunia ya, dengan syarat telah diselenggarakan jenazahnya. Jangan direbut dulu harta warisnya, tapi selesaikan dulu pemakamannya, ya, kemudian dilunasi hutang-hutangnya dan wasiatnya. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang sudah melaksanakan wakaf, ya. Ini banyak nih terjadi di Muhammadiyah, di organisasi yang lain, ya. Terus bentar ya Mbak. Ya. Bentar. Ya, saya kemarin baru dari luar kota 1 minggu, Jakarta, Surabaya. Baiklah, jadi begini, kadang-kadang ada seorang Muslim yang punya harta berlebih, itu mewakafkan tanahnya, ya, tapi dia tidak merubah
kepemilikannya, hanya diberikan secara modeling, secara apa itu narasi aja, dipanggil, udahlah ini dibangun sana, dibangun masjid, ini adalah hak waris. Dah ini dibangun apa itu bukan hak waris, ini saya wakafkan, monggo mau dibuat apa oleh organisasi, kemudian dibuat sekolah lah, ada yang dibuat rumah sakit, ada yang dibuat KIA. Ternyata apa ketika meninggal ahli warisnya, dan itu benar dibolehkan dalam hukum nasional ya, karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih. Yang legal kan hukum hitam di atas putih, itu tidak ada. Bahkan wasiat pun tidak ada, wasiat tertulis tidak ada. Kalau ada wasiat tertulis, itu pun juga harus dirunut nama siapa. Kalau ternyata namanya masih penjualnya, ya karena dulu kan banyak yang karena faktor percaya, udahlah Bu Neti saya beli tanah panjenengan, saya ini di balik kenapa enggak usah lah, saya kenal panjenengan. Dia lupa bahwa Bu Neti itu punya anak, punya ahli waris, tidak tahu kondisinya nanti. Nah itu terjadi. Akhirnya apa? Ahli waris tidak mau tanda tangan. Ini yang kemudian menjadikan harta itu menjadi bermasalah. Syukur kalau ahli warisnya itu menyadari ya, itu luar biasa sekali ya. Tapi kalau tidak, ya namanya juga orang butuh, itu kelihatan harganya, rupiahnya, maka biasanya terjadilah sengketa. Dan ini banyak di Muhammadiyah juga banyak. Di NU mungkin juga ada yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya tapi tidak dibalik nama, maka itu bermasalah karena kita tidak tahu kondisi keagamaan, ya, kondisi pengetahuan dari anak-anaknya. Mungkin anaknya baik, tetapi karena anaknya sudah punya suami, sudah punya istri, pasangannya yang kemudian menjadi pencetus untuk menjadi tidak baik. Kan kita butuh untuk apa? Itu kan tidak ada buktinya dan lain sebagainya. Untuk menjaga itu semua, maka hutang piutang harus ditulis. Ya, sehingga kalau terjadi apa-apa, ada catatan yang bisa dibaca oleh waris bahwa oh ternyata ayahku atau bapakku ya naudzubillah min dzalik ya, ini yang ada di sana kutub itu punya hutang misalnya demikian. Oh ternyata ayahku ibuku itu punya wasiat bahwa tanah, salah satu tanah yang berada di desa itu diwakafkan untuk organisasi, untuk dibuat masjid, di sisi lain juga untuk aktivitas apa itu pendidikan Al-Quran. Nah ini kalau yang tahu seperti itu, tapi kalau yang tidak tahu, ya karena tidak ada tulisannya, tidak ada apa itu bukti-bukti yang legal, maka itu bisa terbantahkan. Nah sekarang konsep harta, ya. Konsep harta dalam Islam. Tujuan kepemilikan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya kan? Kita semua butuh, walaupun itu bukan tujuan ya. Tetapi kepemilikan itu bukan menjadi tujuan hidup, tetapi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Bukan untuk hidup, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian dari kebutuhan hidup. Karena ada orang yang tidak berharta, hidup juga banyak, tidak masalah. Ya. Beberapa dasar normatif cara penggunaan harta antara lain disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mursalat, kulu wasrobu hani bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini kan berarti kan apa yang dihasilkan dari usaha kita, ya kan, apa yang telah kamu kerjakan, itu kan menghasilkan menghasilkan dana, bisa
menghasilkan barang, yang barang itu bisa dijual, kemudian hasil penjualan itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu kebutuhan primer, antara lain adalah makan dan minum. Nah, apa yang kita miliki ini, kita diperintahkan untuk menikmatinya dengan penuh syukur, enak, yang tidak gerendem. Makanya cuma begini, itu kan gerendem, nantinya apa? Ada rasa tidak puas, sehingga sebetulnya yang enak itu menjadi tidak enak, yang sedap itu menjadi tidak sedap, katakan seret ya, seperti makan tanpa minum ya. Nah, di sini ini diperlukan adanya satu upaya untuk menikmati apa yang sudah menjadi hasil usaha kita ya. Apapun pekerjaan kita, sudah tentu pekerjaan itu harus pekerjaan yang halal ya, caranya, barang yang dikerjakan, perbuatannya ya, cara memperolehnya, tujuannya. Kemudian ada larangan israf, kulu wasrobu wala tusrifu, israf ya, innahu la yuhibbul musrifin, bahwa sebetulnya makan dan minum yang itu adalah merupakan hasil usaha kita, bagian dari hasil usaha kita. Tidak hanya makan dan minum, sebetulnya kebutuhan primer itu kan termasuk rumah ya kan, baju-baju. Nah, itu kan harus papan, sandang, pangan ya. Itu kan merupakan kebutuhan primer. Adapun punya HP, sekarang juga menjadi kebutuhan primer barangkali ya HP ya, karena memang anak sekolah juga butuh HP, orang tua juga butuh HP untuk dapat memantau anaknya ya kan. Nah, semua itu harus dimiliki sebatas kebutuhan, tidak usah berlebihan. Kalau memang seorang ibu tidak memerlukan banyak upload atau apa itu, banyak aplikasi, ya sudah cukup HP-HP yang sederhana aja, nggak usah HP-HP yang mahal ya kan. Kalau kebagusan malah nanti terbawa oleh apa itu pengaruh-pengaruh yang negatif, ibu malah membuat TikTok ya, toksik apa TikTok itu, yang itu harusnya menjadi konsumsi anak muda dilakukan juga oleh ibu. Ini kan ya kan? Artinya apa, semuanya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan, batas kebutuhan. Kenapa? Karena apa yang kita peroleh itu harus ada saving, harus ada sesuatu yang kita tabung ya, untuk apa? Untuk kehidupan ke depan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang israf, yang berlebihan, yang melampaui batas, yang boros. Ya. Nah, apa ya? Bukan, kalau israf itu bukan boros, israf berlebihan. Berlebihan itu termasuk, karena berlebihan itu mengarah ke sombong ya, ke sombong. Jadi orang kalau pada umumnya pakai sabun lek, kemudian karena ada kelebihan sedikit dia pakainya sabun yang 10.000 begitu. Terus sabun itu kan suatu yang tidak kelihatan ya, karena dia tempatnya ada di sangat privasi banget, ada di tempat sabun, ada di kamar mandi, tapi kemudian dia omong-omongin gitu ya. Jadi ada ada kaitannya dengan keriaan. Kemudian tabdzir, yaitu boros. Wala tubaddir tabdiro, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Ya. Di sini diartikan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Itu juga tidak diperbolehkan. Memfasilitasi anak itu juga disesuaikan dengan kemampuan, dan anak
tidak boleh menuntut terlalu berlebihan ya, karena kadang-kadang orang tua punya rencana ke depan yang itu adalah juga bagi kebaikan anak-anaknya ya, karena anak-anaknya itu tidak hanya satu, dia berharap meskipun baru satu tapi kan tidak berharap hanya satu, insya Allah nanti ya kalau waktunya cukup, kalau tidak cukup itu ini tidak berarti kita harus khawatir hari ke depan, tidak. Tapi minimal kalau anak-anak itu tidak butuh ke depannya kan bisa diinfakkan, bisa disodakokan, bisa diwakafkan yang akan menjadikan orang tua itu menjadi mulia di hadapan Allah. Jadi begini, ada harta waris ini kan secara otomatis berpindah pada anak-anaknya. Kemudian ada seorang anak, udahlah saya nggak minta harta waris, itu juga nggak benar. Ya, artinya apa? Itu peluang untuk bersedekah, itu peluang untuk berinfak. Oh, dan ada harta itu. Ya, kalau memang adiknya tidak butuh, ya sudah nanti diinfakkan atau diwakafkan. Kalau diwakafkan dan ini adalah merupakan harta waris dari orang tua, maka insya Allah orang tua dapat poin. Jadi jangan ditolak, ya jangan ditolak. Atau misalnya orang tuanya tinggal satu, ibunya, ya mendapat bagian, ya sudah. Siapa tahu ibunya nanti juga butuh ya karena sakitnya, misalnya kita nggak berharap itu, tapi kan kondisi bisa saja terjadi kan, kita tidak tahu qadar ke depan. Nah di situ nanti bisa dimanfaatkan. Kalau memang semua nggak butuh, keluarga semua nggak butuh, bisa diwakafkan. Kalau diinfakkan atau diwakafkan dan wakaf itu terus berjalan, orang tua kita akan tetap mendapat poin. Itu kan luar biasa sekali ya. Sehingga di sini tidak boleh boros. Artinya tidak boros itu berarti tidak berarti tidak boleh wakaf, boleh wakaf. Bahkan di alam Islam untuk bersedekah aja itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang kita miliki. Kenapa itu dulu Nabi Muhammad sampai habis, sahabat ini masalahnya lain. Di situ Islam baru berproses, ya kan? Baru berproses, maka kita tidak mungkin seperti itu. Karena sudah syariatnya sudah jelas. Ya. Kenapa? Karena boros itu adalah saudaranya syaitan, wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Dan syaitan itu tidak percaya, menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah konsep harta dalam Islam masih ya. Harta itu digunakan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kamu terhadap atas apa? Anfiqu min thayyibati, dari terbaik dari hasil usahamu, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang dikeluarkan dari bumi. Kalau memang mau bersedekah, berinfak, maka ambillah yang baik. Artinya apa? Bukan ambil yang terjelek. Gitu. Misalnya ada padi mau infak beras, ya jangan beras yang sudah butuh, kan ya yang wajar dipakai atau dikonsumsi oleh orang pada umumnya. Meskipun tidak harus sama dengan yang kita konsumsi, tetapi orang yang mengonsumsi itu adalah terbiasa dengan tingkatan yang sama. Ya, tapi kalau kita mau memberikan sama itu juga lebih baik. Oke, kemudian kewajiban materi untuk keluarga, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah ini jadi menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan sandang dan pangan. Ya. Jadi rezeki anak-anak itu adalah melalui orang tua. Jadi apa yang diperoleh oleh orang tua itu juga merupakan rezeki kita. Karena apa? Karena memang kewajiban orang tua adalah memenuhi kebutuhan kita. Jangan tuh mengatakan ini kan apa?
rezekinya bapak, papa aja, saya aja misalnya gitu yang jadi suaminya, yang jadi istrinya. Ini kan rezekinya saya aja. Memang istri memang tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, tetapi dia terbuka untuk melaksanakan amal soleh. Bentuknya apa? Infak, sedekah kepada keluarganya. Ya, jadi kalau seorang ibu kemudian memberikan dari hasil gajinya itu dipakai untuk makan sehari-hari, maka dia sudah berinfak kepada suami dan anak-anaknya. Kenapa? Karena itu tidak menjadi kewajibannya, itu adalah kewajiban suami. Ya, jadi kesempatan bagi perempuan untuk beramal soleh itu luar biasa sekali. Makanya ketika pendidikan itu dibuka orang tua anak di sana terbuka pun kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi di mana tujuan agama, tujuan keluarga itu adalah membentuk sakinah mawaddah warahmah, maka sebetulnya perempuan juga tidak boleh cuek ketika suaminya tidak mampu menafkahi keluarganya. Bagaimana dia harus juga bergerak untuk menyelamatkan keluarga, ya kan? Jadi Islam itu sangat indah, sangat kompleks dan sangat fleksibel, tidak kaku. Ya, sebagai perempuan Muslim maka kita harus cerdas. Jangan terus kan saya nggak punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarga. Jangan seperti itu. Surga berada di bawah kaki kita, telapak kaki perempuan, ya kan? Bagaimana surga itu akan terwujud kalau anak-anaknya tidak bisa makan? Nah, tapi kan harus hadir juga di sana kan? Ya walaupun dilupakan sedekah kita. Yas'alunaka madza yunfiku. Yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairi wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu tentang yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat. Siapa kaum kerabatnya? Yaitu saudara-saudara terdekat, ya orang-orang yang dalam tanggung jawabnya, termasuk anaknya, ya kemudian ponakannya yang yatim dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah merupakan kewajiban seorang muslim, tidak hanya keluarganya saja, tetapi juga kerabat dekatnya, ya, tetapi juga orang tuanya. Kalau dia bisa makan atau tidur di hotel berbintang, kenapa tidak kita ajak orang tuanya untuk juga menikmati hotel berbintang? Oh, nanti dia ikut terus, ya nggak apa-apa, sekali-kali diajak, tidak harus berulang kali ya. Sekali-kali kalau memang acaranya agak longgar diajak. Padahal dia tidak akan masuk di ruang ilmiah ketika anaknya itu sedang melaksanakan tugas. Ya, jadi tolong hal ini dicermati ya, karena bagaimanapun orang tua itu sudah menghidupi kita, artinya bukan membuat kita hidup, tapi dengan jasa mereka, dengan usaha mereka, mereka telah mendapatkan dana dan dana itu digunakan untuk membesarkan kita. Dan semua itu adalah rezeki dari Allah yang harus digunakan sebagaimana mestinya. Nah, masih dalam konsep dalam Islam, ya, di sini dikatakan wallahu fadala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Nah, di sini kan dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi memang qadar Allah itu seperti itu. Ada yang diuji dengan kelebihan rezeki, ada yang diuji dengan kekurangan rezeki. Ya, yang semua itu harus tetap kita syukuri. Ya. Yang penting adalah ikhtiar kita, bagaimana kita menjangkau ataupun menyambut
ya, menyebut rezeki dari Allah. Dengan cara apa? Bekerja. Dengan cara apa? Wira swasta. Dengan cara apa? Menjual jasa dan lain sebagainya. Wa anfiqu fima razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Luar biasa sekali ya. Sebelum mati belanjakanlah. Bagaimana kamu bisa belanjakan itu? Ya bekerja. Jadi sebelum mati kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan harta, sehingga kita dapat berinfak dengan harta itu, dapat bersedekah dengan harta itu, tapi juga dapat menafkahi keluarga. Karena tadi kita harus berinfak kepada keluarga, kepada orang tua dan kerabat. Itu maksudnya adalah mereka menjadi tanggungan kita, ya, khususnya yang laki-laki itu, ya. Kemudian larangan menggunakan harta untuk tujuan negatif yang dapat menyulitkan kehidupan, menyakiti, menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan, menggunakan hartanya, yang memanfaatkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Apa yang dilakukan? Membuka tempat-tempat hiburan yang penuh dengan kemaksiatan. Siapa tahu orang yang tidak suka hura-hura, senang-senang, ketawa-ketawa, bebas gitu ya. Nah, ini adalah merupakan peringatan kepada manusia bahwa sebetulnya penggunaan harta ketika kita cari kemudian kita dapat itu menjadi hak milik kita, tetapi itu adalah sebuah amanah untuk dapat menghidupi keluarga, untuk dapat memenuhi kita sebatas yang kita butuhkan, selainnya ditabung, selainnya diinfakkan, ya untuk apa? Untuk perjalanan hidup kita ke depan, karena kita nggak tahu kodarnya bagaimana. Bisa saja kan karena kecelakaan, naudzubillah min dzalik ya, karena kecelakaan, kemudian selamanya itu yang jadi pesanan itu apa, dia merencanakan untuk menjadi apa itu difabel ataupun tidak bisa aktif sama sekali kursi roda, kan enggak, itu tidak terpikirkan. Apakah juga pertama itu apakah pernah merencanakan bahwa dia akhirnya juga harus duduk di kursi selamanya sampai meninggal? Itu tidak, ya, tidak direncanakan. Tapi disitulah pentingnya. Gila ya. Untuk apa? Untuk menjaga tujuan syariat Islam, menjaga agama teman kita. Karena kan kadul fakir ya, ukran. Jadi kefakiran itu akan mendekati, ya, berpotensi untuk menjadi kafir. Masalah perut itu luar biasa sekali. Orang kalau lapar, pinginnya apa saja dimakan. Dia batasan itu haknya atau tidak haknya, haram atau tidak haram itu sudah kabur sekali. Karena tuntutan dari tubuh yang kalau haus harus minum, lapar harus makan, kan begitu toh. Dan itu berdampak sekali pada tubuh, yang mau tidak mau harus ada aktivitas tegas untuk mengatasi semuanya itu. Kemudian ada slide selanjutnya, konsep harta dalam Islam masih alladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah tsumma la yudbi'una ma anfaqu manna, ya, wala azallahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Jadi begini, kalau kita sudah melaksanakan sesuatu, misalnya menyelamatkan teman kita, ya, teman kita itu istilahnya apa ya? Ketika mau tes gitu, tasnya kecurian, kan otomatis dia tidak bisa memfasilitasi dirinya untuk naik ojek atau naik kendaraan umum, untuk beli ballpoint yang itu diperlukan dalam kebutuhan tes. Lalu kita selamatkan dia dengan memberi. Tapi kemudian dulu waktu aku ini berulang kali disebutkan, itu tidak perlu. Cukup dia sendiri yang tahu dan temannya itu, dan yang utama adalah Allah. Jadi kan itu adalah amal soleh yang selamanya tercatat sebagai kebaikan. Karena kalau berulang-ulang disampaikan sehingga menjadikan yang ditolong ini merasa terganggu, itu akan berpengaruh, ya, berpengaruh pada seakan-akan kita menuntut dia untuk melakukan hal yang lebih, atau kita pamer pada yang lain bahwa kita bisa melakukan kebaikan. Itu kan sudah bertentangan dengan riya dan sudah bertentangan dengan menjaga perasaan teman kita. Apalagi hal-hal yang terkait dengan hutang piutang, ya, ditolong, kamu dulu saya tolong, enggak usah, udahlah, lupakanlah kebaikan kita, ya, ketika kita menyelamatkan teman keluarga dari kesulitan. Dulu pernah saya bantu, tapi ternyata ketika saya menginginkan bantuan dia tidak bisa apa-apa. Kita harus tahu kondisi orang dan orang lain di sekitar kita. Meskipun itu keluarga, kadang-kadang dia terikat aturan, tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan, ya, sehingga sudahlah, minta tolonglah pada Allah, banyak bertahajud, banyak berdoa, ya. Kemudian anak diberi pengertian untuk tegar, untuk mandiri, ya, sehingga tidak merepotkan orang lain. Oke. Kemudian Nabi SAW menggunakan harta, melarang menggunakan harta yang diperoleh dengan cara antara lain layah takirul akhoti. Jadi tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali hanya orang yang salah. Ya. Jadi penimbunan itu hanya dilakukan mereka yang melanggar ajaran Islam. Nah, seperti sekarang, ya. Kemarin waktu minyak masih belum awal-awal naik, itu kan banyak terjadi penimbunan. Itu dilarang dalam Islam, nggak boleh. Kenapa? Karena akan semakin mempersulit masyarakat yang membutuhkan, yang tidak punya uang, yang pas-pasan uangnya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun memang tidak harus menggunakan minyak, dan bahkan lebih sehat ketika tidak pakai minyak. Tetapi kan kembali lagi, orang kan kadang-kadang ingin variasi, ya, dari menu yang dia selenggarakan atau sajikan di atas meja, begitu kan, ingin yang lain daripada yang lain, tidak terus monoton godokan terus, walaupun godokan terus itu bisa, ya, tapi unsur menumbuhnya itulah yang jadi permasalahan, sehingga tidak semua orang bisa membeli minyak. Kemudian idzihor, ya, di sini menimbun barang untuk kepentingan sendiri, untuk dimakan sendiri sewaktu mengalami kelangkaan makanan. Ya, ini zaman dahulu itu orang punya lumbung, ya, tapi tidak berarti tidak bisa berbagi pada orang lain. Kan kita kan dari harta kita harus dikeluarkan
minimal 2,5%, ya 2,5%. Dia hitung aja yang di lumbung itu ada berapa kintal, kemudian diuangkan. Nah, prosentasi terminimal tadi 2,5% dari harta, dari uang harta lu isi lumbung kita itu di zakat. Itu baru zakat, belum termasuk infaknya. Ya, Mbak dibaca Mbak. Kuntum nahitukum an iddikhor. Ayo Mbak dibaca. Kuntu nahaitukum an iddikhari luhumul adohi fawqa thalathin li ajli dafati fal'an fakulu wadakhoru rawahul Bukhari. Artinya? Sesungguhnya saya telah melarang kamu menumpuk daging kurban lebih dari keperluan 3 hari karena ada kunjungan tamu. Sekarang makanlah dan tumpuklah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, itu adalah larangannya itu bukan daging kurbannya ya Mbak ya. Kalau daging kurban bisa seperti yang terjadi di Muhammadiyah. Itu kan daging kurban dijadikan rendangmu ya. Pernah lihat enggak? Ada rendangmu. Lalu pernah lihat enggak Mbak? Siapa yang dengar? Siapa yang pergi? Halo, siapa yang pernah melihat rendangmu? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum. Nah, coba saya ambil. Kebetulan. Ini Mbak, ini adalah korban di Muhammadiyah ya. Bentuknya seperti ini, dibuat rendangmu ya, dibuat rendangmu. Kenapa dibuat rendangmu? Karena dengan untuk pemerintahan. Jadi kita tahu bahwa banyak terjadi bencana ya, banyak terjadi bencana yang menimpa kelompok tertentu di daerah-daerah tertentu ya, yang kemudian pada saat ada bencana mereka membutuhkan bantuan. Nah, ini Muhammadiyah kemudian menyelenggarakan seperti ini, dan ada negara-negara lain yang kemudian juga butuh bantuan makanan, maka rendang-rendang apa itu sapi-sapi, kemudian kebanyakan sapi ya yang dibuat dari sapi karena tidak semua orang mau mengkonsumsi kambing ya. Ini dibuat rendangmu seperti ini. Jadi untuk ada hitungannya memang setiap kalau di dalam berkorban itu kan yang berkorban itu mendapat sepertiganya ya, maksimal itu sepertiganya, itu tidak ada sepertiganya yang diberikan menurut perhitungan kepada yang berkorban. Kalau sapi yang mendapatnya lebih banyak ya, jadi satu kotak itu kalau nggak salah 24 atau berapa, nah itu diberi satu kotak biasanya kalau kambing ya. Kemudian kalau sapi mungkin sampai 4 kotak atau 5 kotak, saya kurang jelas. Nah, ini diberikan kepada fakir miskin, daerah-daerah yang jauh. Jadi tidak hanya lokal habis untuk orang kampung, tidak, tapi direndangkan kemudian dibagi pada tempat-tempat yang memang membutuhkan, seperti daerah mu'alaf ya, yang
tempat orang-orangnya fakir miskin, kemudian daerah bencana, mereka datang memberikan ini. Jadi kalau ada aktivitas gitu dibawa ini, kemudian dibagikan. Dan ini kan berarti lebih lama, boleh. Yang tidak boleh adalah ketika menyembelih. Kan orang kadang-kadang kan yayasan punya dapat kambing sampai 20, 50. Nah, itu harus habis, harus disembelih semua pada hari nahar, ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu sudah harus habis tersembelihkan gitu. Tidak boleh tidak. Terus karena kebanyakan nanti udah dipelihara aja, enggak boleh. Karena itu korban itu hari-hari tertentu harus sudah selesai disembelih, ya. Jadi Muhammadiyah menyelenggarakan namanya apa ini, rendangmu, ya, siap santap. Ini dibuat pada tahun 20, tetapi expirednya sampai 2023. Jadi 2000 sampai 2020 sampai 2023 kan lumayan panjang, ya. Itu menjelang pokoknya masuk 22 itu sudah harus habis karena sudah ada lagi. Oke. Jadi itu ya Mbak ya. Nah di sini kita tidak boleh menumpuk-numpuk. Kalau misalnya bagian kita ditumpuk-tumpuk boleh, enggak apa-apa ya, selama tidak rusak, ya. Boleh bagian kita loh ya, bagian yang korban atau bagian Anda. Kemudian nah selanjutnya adalah aturan sebelum membagi waris. Bagaimana dengan harta yang ditinggalkan oleh orang mewaris, ya, orang yang memiliki harta, yaitu penyebab menerima dan tidak menerima harta waris antara lain. Sebab-sebab berhak menerima waris adalah: satu, pertalian nasab, adanya pertalian nasab, hubungan darah seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak, dan lain sebagainya, ya. Kemudian karena perkawinan, yakni menjadi suami atau istri, dia berhak mendapatkan waris dari suaminya. Istrinya juga berhak mendapatkan waris dari suaminya, suaminya juga demikian, ya. Ini hukum tinggal balik, cuman besarnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian budak yang memerdekakan, ya, atau kan budak yang bukan majikan yang memerdekakan budaknya. Jadi budaknya itu yang dimerdekakan itu meninggal, tapi dia kan sudah dimerdekakan, ya. Yaitu yang disebutkan mutik, ada kehadiran mutik ini karena dia sudah dibebaskan dari budak, maka ketika meninggal budaknya kok kaya, menjadi kaya karena sudah dibebaskan, dia biasa beraktivitas tinggi, dan ketika bebas juga tetap beraktivitas tinggi sampai dapat mengumpulkan budi-budi kekayaan, ya, maka majikannya boleh mendapatkan harta waris, ya. Kemudian sesama orang yang beragama Islam, itu juga boleh, tetapi sifatnya adalah waliyasal ayatnya itu apabila datang kepada kamu lupa saya, ada itu suratnya ya, yang menyatakan bahwa apabila di saat ada pembagian waris kemudian datang orang miskin, ya, orang fakir miskin atau kerabat, ya, hendaklah, kan ada yang tidak dapat itu karena terhijab, ya, seperti misalnya anak, bukan bapak dapat, orang nenek tidak dapat, tapi nenek waktu pembagian harta ada hadir, maka itu juga boleh diberikan, disarankan untuk diberikan, ya. Artinya apa? Bahwa kita menggembirakan sesama itu adalah sangat amat dianjurkan dalam Islam, ya.
Tidak terus kita bagi-bagi, orang yang hadir di situ sama sekali tidak mendapat apa-apa. Itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Wa idza hadarul ismata ulul qurba wal yatama warithihum. Nah, apabila pada saat pembagian waris itu datang orang anak-anak yatim yang mereka itu bukan ahli waris, ya, maka berilah mereka, ya, artinya apa? Rizkilah mereka, berilah mereka sebatas kewajaran, ya. Kemudian sebab-sebab tidak berhak menerima harta waris yaitu menjadi budak karena dia berposisi sebagai budak. Sekarang tidak ada yang ini, ya, jadi tidak ada budak lagi. Membunuh, nah dia membunuh orang yang mewarisi, itu tidak boleh. Ya, ayah meninggal tapi meninggalnya itu karena dibunuh, maka anak yang membunuh itu tidak berhak menerima warisnya. Murtad keluar dari Islam juga tidak boleh menerima waris, berbeda agama, ya. Kemudian beda agama juga tidak diperbolehkan menerima waris. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum menerima harta waris yaitu satu, menyelenggarakan jenazah. Jenazahnya selesaikan dulu kuburannya, harga kuburannya, harga kafannya, itu selesai semua, ya. Kemudian pelunasan hutang-hutang mayit, kemudian pelaksanaan wasiat mayit. Nah, di sini ahli waris. Siapakah ahli waris itu? Ahli waris antara lain adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, ayahnya ayah, kakek, ya, saudara kakek, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara kakek, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki, saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak, paman seibu sebapak dengan ayah, paman sebapak dengan ayah, keponakan anak paman dari saudara laki-laki seibu sebapak dengan ayah, keponakan anak paman dari saudara laki-laki sebapak dengan ayah. Ini kalau misalnya ayah yang meninggal maksudnya, ya. Kemudian suami, kemudian laki-laki yang memerdekakannya, yang nomor 15 ini sudah tidak ada, ya. Kemudian ahli waris perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibunya ayah, nenek dari ayah. Kemudian sebentar, ya. Ibunya ibu, ya, nenek dari ibu, saudara seibu sebapak, saudara sebapak, saudara seibu, istri perempuan yang memerdekakannya. Jadi kalau budak itu bisa mendapat, budak meninggal, kemudian bapak yang memerdekakannya dapat, ya, begitu. Nah, ini antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Nah, kemudian selanjutnya kadar pembagian hartanya bagaimana? Ada yang dapat setengah. Siapa? Seorang anak perempuan tanpa anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan saja, tidak ada yang laki-laki, maka dia dapat setengah. Ya. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki tanpa anak laki-laki dan perempuan. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki tanpa anak laki-laki atau perempuan. Jadi ada anak di mana orang tuanya ini sudah meninggal. Neneknya yang meninggal, ya, yang meninggal, tapi dia sudah dahulu menjadi, tidak ada yang menghalangi, maka dia boleh, ya, anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan ke bawah itu boleh kalau tidak ada yang menghalanginya, ya. Seorang saudara perempuan tanpa anak atau cucu, nah, adanya anaknya enggak punya anak
nggak punya cucu, tapi adanya saudara perempuan, maka dia dapat setengah. Seorang suami tanpa anak atau cucu, suaminya dapat berapa? Kalau tidak ada anak, maka dia dapat setengah. Tidak ada cucu juga, tapi kalau dapat cucu lain ya nanti. Kemudian 1/4 bagian yaitu suami ada anak atau cucu. Nah, kalau suami ada anak cucu tetap dapat 1/4. Istri tanpa anak, tanpa cucu, istri ada anak, tidak 1/4, tapi 1/2/8 nanti ya. Karena bagian perempuan itu lebih kecil. Kenapa? Karena perempuan tidak berhak, tidak berkewajiban untuk menafkahi. Ya. Dan ini diperlukan kecerdasan perempuan. Dengan harta yang sedikit itu bagaimana supaya dapat menjadi banyak. Jangan hanya habis dimakan saja, supaya dapat berinfak, supaya dapat juga bersedekah. Ya. Bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau harus beraktivitas dalam ekonomi. Ya, ada pemberdayaan ekonomi di situ, harus berdaya dalam bidang ekonomi. Yang dapat 1/8 adalah istri, ada anak atau cucu. 2/3 siapa? 2 lebih anak perempuan. Kalau anak perempuannya, anaknya 3, tapi perempuan semua. Itu tidak dapat semuanya 100%, tapi 2/3 bagian dari harta yang ada setelah dipotong hutang, dipotong wasiat, itu menjadi hak anak perempuan. Misalnya 2, ya udah 2/3-nya itu berapa dibagi 2. Ya, yang lainnya bagaimana? Masuk ke baitul mal, masuk ke dana sosial, masuk kalau Islam ya berarti dia masuk disodakokan atau diarahkan untuk menjadi wakaf ya. Apakah untuk membangun sekolahan atau untuk menghidupi organisasi terserah. Fisabilillah. Ya. Setelah otomatis kerabat debatnya yang tidak punya hak waris itu mendapat juga ya, karena itu akan lebih baik. 2 lebih anak perempuan dari anak laki-laki tanpa anak laki-laki tidak ada, tapi adanya cucu dari anak laki-laki misalnya cucu perempuan, 2 cucu perempuan, nah itu boleh dapat 2/3 dibagi rata. 2 lebih saudara perempuan tanpa anak, tidak ada anaknya, cucunya juga enggak ada, tapi punya saudara perempuan 5 orang, ya maka 2/3 bagian hartanya itu dibagi saudara perempuan, kemudian hasilnya ini nanti dibagi rata. Kadar pembagian harta yang dapat 1/3 siapa saja? Ibu tanpa anak atau cucu, atau 2 lebih saudara laki-laki dan perempuan. Ya. Artinya ibu sendirian tanpa saudara, ya, tanpa cucu itu dapat 1/3. 2 lebih saudara perempuan tanpa ayah dan anak juga dapat 1/3. Jadi kalau ibu sendirian dapat 1/3, kalau 2 saudara perempuan ya tanpa ibu, tanpa anak, tanpa cucu itu dapat 1/3. Kemudian yang dapat 1/6 siapa saja? Ibu, ada anak atau cucu, ya, ada saudara, kita dapatnya 1/6. Ayah ada anak, ayah ada anak atau cucu, jika tanpa anak cucu ayah sebagai asobah, ya. Jadi ada anak, ada cucu. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, maka dia menjadi asobah, mendapat semua sisa. Ya, misalnya ada ayah, anaknya perempuan semua, setelah diambil anaknya yang 2/3 tadi, anaknya perempuan dibagi rata, sisanya dikasihkan ayah. Nenek tanpa ayah, jika ibunya ayah, ya, nenek tanpa ayah jika nenek ini merupakan neneknya ayah, ibu ayah. Tanpa ibu
jika ibunya ibu, ya. Jadi nenek tanpa ayah, nenek tidak ada ayah, ya, atau nenek tidak ada ibu, ya, maka dia dapat 1/6. Kakek tanpa ayah tapi ada anak cucu, jika ada ayah terhalang, karena ada ayah terhalang. Anak cucu tidak apa-apa, tetap mendapat, ya. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki tanpa anak laki-laki. Ya, kalau anak laki-laki cucu kan nggak dapat. Saudara seibu, laki-laki perempuan tanpa anak atau ayah. Saudara seibu juga terhalang oleh anak dan ayah. Ya. Saudara perempuan sebapak tanpa anak ayah. Saudara seperempuan sebapak juga tanpa anak ayah. Ya, tanpa, kalau ada anak tidak dapat 1/6. Tapi kalau tidak ada, tetap dapat, ya. Kemudian saudara seibu laki-laki perempuan tanpa anak atau ayah. Saudara perempuan sebapak tanpa anak atau ayah, namun ada seorang saudara perempuan sekandung seibu sebapak. Itu tetap dapat 1/6. Kemudian masalah dalam pembagian waris itu ada beberapa istilah, ya, yaitu penyelesaian harta waris di luar ketentuan kadar yang sudah ditentukan karena harta kurang dari pembagian menurut kadar pembagian yang telah ditentukan. Maka caranya adalah didapatkan jumlah pembilang. Pembilang itu yang di atas atau yang di bawah, Mbak? Misalnya setengah. Itu yang pembilang mana? Satunya atau duanya? Satunya, Ibu. Satu. Itu pembilang. Satu itu jumlahnya, jumlah hartanya itu ada satu, tapi pewarisnya itu ada dua, kan nggak mungkin toh, satu dibagi dua kan nggak mungkin, atau ada satu jumlah pewarisnya itu ada 8, kan nggak mungkin, maka harus dicari pembilang yang sama, ya. Misalnya penyebut ya, Mbak, penyebut kalau pembilang Mbak itu pernya itu loh, Mbak, misalnya hartanya 1/2, ya, apa bagaimana tuh caranya? Ini ada satu, toh. Harta kan satu, klop 100 itu kan satu. Kemudian yang mendapat itu ada 1/6, ada setengah, ya kan? Gitu kan? Dan 1/6 sama setengah diambil satu kan sulit. Untuk membagi kan sulit. Maka harus dicari pembagi yang sama. Setengah sama 1/6 berarti 2 sama 6. Nah, 6 bisa memakai 6, ya, penyebutnya, ya. Penyebut ya, Mbak, bawahnya itu. Untuk menyamakan jumlahnya berarti 6 dibagi 1 kali 1. 6 dibagi 6 kali 1. Kan begitu. Ya, akan menjadi jumlahnya berapa. Gitu kan, berarti kan dibagi 6. Harta itu dibagi 6. Ada yang dapat 1 bagian. Ada yang dapat berapa? Dua bagian, berarti misalnya 6 kali 2, tapi ada yang dapat 1 bagian. Seperti itu. Jadi menyamakan apanya, ya, namanya istilahnya. Ini kita baca aja. Penyelesaian harta waris di luar ketentuan kadar yang sudah ditentukan karena harta kurang dari pembagian menurut kadar pembagian yang telah ditentukan. Didapatkan juga pembilang melebihi penyebut, ya, betul. Jadi jumlah yang di atas itu melebihi penyebutnya yang di bawah, ya. Kemudian penyelesaiannya adalah jumlah pembilang menjadi penyebut sehingga dapat terbagi tanpa ada kekurangan harta waris, ya kan? Penyebutnya ini menyesuaikan jumlah pembilangnya. Jadi kalau memang butuh bantuan angka-angka yang bisa dibagi, ya, itu harus dihadirkan, ya. Rat adalah penyelesaian harta waris di luar ketentuan kadar yang telah ditentukan karena ada sisa kelebihan harta. Cara penyelesaiannya adalah sisa harta itu dibagi kepada ahli waris
yang ada hubungan nasab berdasarkan perbandingan menurut kadar pembagian yang telah ditentukan. Sama saja, sisa hartanya harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ada. Berarti harus dilihat pembilangnya dan penyebutnya. Hak yang harus diterimakan ya. Kemudian korowen, yaitu ahli waris yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan suami, atau ayah, ibu, dan istri. Cara perhitungan pembagian warisnya di luar ketentuan pembagian waris sesuai kadar yang telah ditentukan, khususnya bagi ayah dan ibu. Ayah dan ibu beroleh sisa harta dibagi sebagaimana perolehan anak laki-laki dan perbandingan anak perempuan. 2:1 setelah perolehan suami atau istri. Jadi kalau ahli warisnya yang ahli warisnya itu terdiri dari ayah, ibu, dan suami. Suami kan tidak ada anak, kan dapat setengah. Kan berarti kan sisa setengah. Nah, setengah ini dibagi asobah untuk ayah dan ibu. Dibagi untuk ayah dan ibu, tetapi dengan perbandingan 2:1. Ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, Mbak. Praktek pembagian waris. Jika seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sejumlah 3 buah rumah, masing-masing seharga ya 150 juta. Kadang 150 juta kali 3, ya kan? Sudah ada berapa itu? 450 300 kali 3 berarti 300, 450 ya betul. Kemudian sebidang tanah 25 hektar. Per meter harganya 2.000, tinggal mengalihkan 1 hektarnya itu berapa meter persegi, ya kan? Simpanan uang di bank. Nah, sekarang gini aja. ini anunya keliru. 2 orang istri, wah, meninggalkan waris ya. Ahli warisnya adalah 2 orang istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 3 orang cucu laki-laki, dan 5 orang cucu perempuan. Semua cucu dari anak perempuan. Semua cucu dari anak perempuan, Mbak. Seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan serta ibunya. Namun sebelum meninggal ia berwasiat dia di hadapan para ahli warisnya agar sebuah rumah diberikan kepada yayasan dan 2 orang pembantunya diberi masing-masing 25 juta. Berapakah masing-masing ahli waris memperoleh harta? Maka harta yang ada itu harus dirupiahkan, kemudian diambil dulu untuk yayasan, ya. 2 orang untuk yayasan itu rumahnya 1 rumah, ya berarti 1 rumah itu terserah yayasan mau dijual atau tidak, ya. Yang jelas yang 1 itu sudah diberikan kepada yayasan, berarti kan tinggal 2. Kemudian pembantunya diberi 25 juta. Ada 2 pembantu ya kalau nggak salah ya. Orang pembantu berarti kan membutuhkan 50 juta. Nah, 50 juta itu dari mana? Dari di sini kan ada 3 miliar ya ini ya. 303 miliar ini. Betul, Mbak. Halo. Dana yang tersimpan di bank itu kan 3 miliar ya. Uang tunai 7 juta. Tunainya masa. Ya, berarti kan ada uang tunai 25 juta, tanahnya berapa? 2 kapling, ya kan? Rumahnya 2, kemudian simpanan uang di bank itu masih 3 miliar, ya kan? Nah, itu adalah menjadi harta waris, ya.
Itu nanti dihitung sesuai dengan pembagian tadi. Sepasang suami istri meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan anak, namun mengasuh seorang anak. Sang suami meninggalkan ibu dan seorang saudari. Sang istri meninggalkan ayah, ibu, dan seorang laki-laki. Sang suami meninggalkan harta 540 juta. Sedangkan sang istri meninggalkan harta 270 juta bagi waris ahli waris yang ditinggalkan mereka menurut perhitungan Islam. Nah, ini. Di sini kan anak angkat tidak dapat ya. Tetapi menurut kompilasi hukum Islam ini kok tadi ada yang nah ini. Ini ketinggalan Mbak ya tadi yang ini yang enggak dibaca. Yang ini yang ketinggalan. Oke, kita baca. Sudah kok, sudah. Yang ini yang belum. Hijab dan mahjub ya. Ini perlu dibaca untuk menyelesaikan yang tadi, yang terakhir. Kasus terakhir. Para ahli waris yang berstatus sebagai penghalang dan yang dihalangi untuk memperoleh harta waris karena statusnya yang lebih dekat atau lebih jauh dengan mawaris. Misalnya, cucu terhalang menerima waris karena ada anak. Ya, itu tadi. Oke, nenek terhalang waris karena ada ibu, ayah ibu ya. Gonogiri adalah harta yang berasal dari tradisi adat beberapa kelompok masyarakat di Indonesia di mana namun sang istri dianggap tidak memiliki harta apapun karena tidak menghasilkan harta. Jerih payah istri oleh adat dihargai dengan hak pemilikan. Kemudian oleh hukum perundang-undangan di Indonesia untuk undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Artinya kompilasi hukum Islam itu di Indonesiakan ya dengan berasaskan keadilan. Ya, itu tidak ada di dalam hukum Islam, tetapi menurut Indonesia, menurut ulama Indonesia itu perlu. Kenapa? Karena seorang istri itu kadang-kadang tidak bekerja, tetapi dia punya support pikiran yang luar biasa dalam hal bisnis. Ya, misalnya itu bisa. Kemudian dia juga bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu juga bisa. Jadi menurut hukum Islam, keberadaan seorang istri di rumah itu tidak boleh tidak dihargai, tetap harus dihargai. Nah, itulah yang kemudian muncul gonogini. Jadi harta terhitung mulai saat tanggal perkawinan, semua yang diperoleh sejak saat perkawinan menjadi harta bersama harta gonogini. Yang kalau salah satu meninggal, harta yang selama pernikahan itu dibagi dua, sebagian untuk suami, sebagian untuk istri. Kalau yang meninggal istri, maka yang untuk istri ini ya yang berhak untuk diwariskan. Kalau yang mati suami, maka separuh ini yang harus dia yang separuh. Punya suami ya udah biarin aja punya suami kalau istrinya yang meninggal. Punya istri juga demikian. Ya. Harta bersama suami istri terhitung mulai saat tanggal pernikahan dengan perolehan masing-masing. Separuh harta apabila menjadi cerai hidup atau meski berhak memberikan nafkah, tetapi kalau ternyata dalam kehidupan rumah tangga, maka harta selama yang diperoleh selama pernikahan itu menjadi hak suami juga. Suami kalau istrinya yang meninggal maka suami dapat separuh, kalau suaminya yang meninggal istri dapat separuh. Itu namanya harta gonogini. Wasiat wajibah adalah sebuah wasiat yang ditetapkan oleh hukum perundangan di Indonesia yang bersifat wajib walaupun mewaris tidak mengucapkan wasiat sebelum meninggal dunia
yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua yang berbeda agama. Jadi kalau di Islam itu kan ada penghalang bagi mereka yang beragama berbeda untuk saling mewarisi kan. Tetapi kemudian ini di breakdown oleh siapa? Oleh ahli hukum Indonesia yang disebut di sini kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi dikombin ya, dicampur, dikaji sedemikian rupa sehingga akhirnya memunculkan orang tua yang beda agama itu juga berhak menerima harta. Tetapi harta itu bukan harta waris, tetapi itu adalah sebatas infak. Jadi diinfakkan dulu untuk apa itu, untuk orang tua yang beda agama dulu, terus baru dibagi. Ya, karena infak, wasiat, sedekah itu harus sudah diselesaikan dulu. Padahal ini masuknya kan sebagai wasiat yang sudah ditetapkan hukum perundangan untuk dapat dibayarkan. Oke. Kemudian ini jadi anak angkat juga dapat ya kalau menurut hukum Islam, kompilasi hukum Indonesia ya. Karena melihat pada keadilan ya. Oke, sampai sini sudah cukup ya Mbak ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sudah bubar semua. Nggak boleh ya, bubar semua itu nggak boleh. Sudah siap difoto Mbak PC. Saya minta semuanya buka. Oke. Terima kasih ya. Saya akhiri aja ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.